dulu kontrol terhadap bisnis anak-anak Soeharto ya. Bisnis terhadap anak-anak Jokowi juga harus dikritisi loh. Kalau Asep bertambah calonkan sebagai presiden ya, sebagai wali kota ya atau cawapres itu harus dideklar. Modal sampai ratusan miliar itu diberikan kepada anak-anak usaha anak-anak Jokowi. Secara dinasti ekonomi, maka silakan diaudit lah bisnis martabak, pisang, apapun namanya itu yang dimiliki oleh Jokowi dan anak-anaknya. Apakah itu satu hitung-hitungan bisnis yang murni bisnis atau sebenarnya di baliknya ada kepentingan tadi politik, ada kepentingan pendekatan kepada kekuasaan, lebih jauh adalah suap sebenarnya. Ini suap ya. Dan itu menjadi lebih jelas. Sekarang karena orang ragu-ragu. Ini bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti ekonomi. Soal dinasti ini sebenarnya sudah pernah masuk dalam undang-undang pemilu, dilarang. Tapi oleh MK kemudian dibatalkan. Mobilisasi kuasa, kekuasaan dan politik itu selalu beriringan dengan mobilisasi sumber daya ekonomi. Ya. Ini menjadi sangat berbahaya. Ya. Kekuasaan ini itu bergerak sangat kuat dan itu sangat berbahaya ya. Syukur-syukur beliau membuat perpu yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang dipimpin oleh satu keluarga, Gibran, kemudian nanti Kaisang, lalu kemudian Bobi sebagai sang menantu. Itu tidak dipengaruhi oleh keluarga presiden atau tidak. Tidak mungkin diamnya presiden terhadap dinamika politik kekerabatan yang sekarang sedang menghantui keluarga beliau itu adalah restu secara politis. Negara kita yang akan menjadi korban. Ini trading in influence pelanggarannya. Konsepnya adalah memperdagangkan pengaruh. Dinasti ekonomi ini sebenarnya sudah koruptif. Dinasti politik yang dibangun adalah dinasti yang koruptif. Melanggar konstitusi, koruptif, membangun dinasti bisnis, politik, dan ekonomi. Jadi pintu masuk pemakzulan presiden. Podcast semacam ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi semacam referensi lah bagi masyarakat yang mau berpikir menyelamatkan bangsa Indonesia ke depan. Halo, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Crosscheck bersama saya dengan Indra Maulana. Pekan ini kita akan membahas salah satu topik yang menjadi sorotan publik di sepanjang pekan ini. Tentu saja kami menyoroti tentang berbagai atau merangkai potongan-potongan peristiwa yang bagi sebagian publik dianggap berkaitan dengan nama Presiden Joko Widodo. Mulai dari wacana mengusung anak bungsu Jokowi Kaisang menjadi calon wali kota Depok, kemudian wacana pencawapresan Gibran Rakabuming yang saat ini masih menjabat wali kota Solo, hingga ribut-ribut rumput Jakarta International Stadium. Tapi kita akan bicara bagaimana dinasti politik yang selama ini publik menilai Jokowi akan berbeda dalam memimpin negara selama 10 tahun ini, tetapi ketika muncul dinasti-dinasti politik mulai dari anak hingga menantunya, ini yang menjadi sorotan kepada publik. Bagaimana sudut pandang ini semua? Benarkah memang ini tidak menyalahi aturan, tapi ini apakah menyalahi etika? Kita akan mengulasnya kali ini begitu ya dengan Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah, kemudian ada Profesor Didik J. Rahbini, Guru Besar Ekonomi, dan kemudian Profesor Denny Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara. Assalamualaikum, salam sehat Prof. Denny, Prof. Didi, Mas Dedi. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang menjadi sorotan dari pekan ke pekan sebenarnya, dan ini menjadi pertanyaan publik yang mungkin perlu juga kita diskusikan di sini. Kalau Prof. Denny kita lihat lamannya sekarang ini kan banyak dibaca orang juga jadi rujukan bacaan juga nih Prof. Denny. Di Integrity itu ada tulisan terakhir kalau tidak salah di tanggal 4 Juli yang lalu ya, Prof. Denny menulis soal ada aksi damai di sana dilakukan Prof. Denny dan mungkin kawan-kawan juga di sana soal stop cawe-cawe dan jangan lakukan dinasti, begitu ya kurang lebih ya Prof. Denny. Tapi memang Prof. Denny melihat konteks ini berjalan seolah-olah secara telanjang, tidak malu-malu tanda kutip begitu ya. Ada sudah mulai akan maju Depok, kemudian proses soal yang Gibran sebagai
diajukan calon wakil presiden, bahkan ada partai begitu yang sibuk untuk mengajukan judicial review ya, menyesuaikan umur cawapres itu berapa minimal agar kurang lebih Gibran bisa masuk lah ke situ. Padahal kalau kita lihat semangatnya partai ini lahir dulu sepertinya akan membawa perubahan atau perbedaan pandang dari sisi dari sisi kultur politik dan lain sebagainya. Prof Denny melihatnya seperti apa, Prof? Dinamika terakhir ini, Prof. Begini ya, kalau kita mau soal tentang demokrasi, dinasti, itu kan secara aturan sebenarnya yang paling penting kan meritokrasi. Ya. Ya tentu demokrasi berbeda dengan monarki ya. Kalau salah satu perbedaan utamanya kan dalam demokrasi itu ada proses election, ada proses pemilihan yang kita selalu lakukan lewat pemilihan umum 5 tahun sekali. Berbeda dengan monarki yang itu garis keturunan. Setiap sultan, raja, ratu, anaknya akan meneruskan kemudian ke pemimpinan. Saya sepakat dengan rekan saya Zainal Arifin Mokhtar bahwasanya survei-survei itu perlu dan penting, tapi yang sekarang muncul kan survei itu hanya elektabilitas, keterpilihan gitu. Dan seakan-akan kita didorong untuk melihat siapa yang paling populer, popularitas, dan tidak kemudian melihat secara lebih dalam apa integritas, kapasitas, dan seterusnya. Nah, dinasti sebenarnya dalam konteks kalau itu dilakukan melalui proses pemilihan yang jujur dan adil, maka setiap orang termasuk anak siapapun, anak presiden, anak bukan presiden, anak gubernur, bukan anak gubernur, itu tidak menjadi soal. Karenanya kemudian putusan Mahkamah Konstitusi kan mengatakan soal dinasti ini juga tidak kemudian bertentangan dengan konstitusi kalau kemudian ada kerabat-kerabat pejabat-pejabat publik maju dalam pemilihan. Pada saat kemudian kerabat-kerabat pejabat negara ini maju, apakah dia tidak mengganggu prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan umum? Itu persoalannya. Nah, saya berpandangan pemilihan umum kita masih rentan dengan penyimpangan-penyimpangan, dan sayangnya itu tidak bisa diselesaikan melalui proses atau sistem yang ada. Sengketa hasil pemilu di MK misalnya, itu kalau jujur mau dilakukan, maka akan banyak sekali yang didiskualifikasi. Nah, kembali ke persoalan isu kita, Pak Jokowi. Di Gibran ada persoalan misalnya apakah kemarin pemilihan umum di Solo itu bisa kita nyatakan jujur dan adil. Saya mohon maaf, mohon izin mengkritisi itu. Salah satu sumber saya mengatakan bahwasanya memang itu sudah dalam desain pemenangan sebenarnya. Jadi saya mengatakan dalam satu kesempatan ini semacam sepak bola gajah gitu, yang pemenangnya sudah ditentukan. Mohon maaf, tentu ini perlu dilakukan cross-check, klarifikasi. Tetapi dengan segala hormat, saya punya sikap yang tidak terlalu yakin bahwa kemarin yang terjadi di Solo itu adalah pemilihan yang bisa dikatakan jujur dan adil. Kemudian dalam konteks Gibran juga, saya juga mengatakan ada isu di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian batas umur. Yang sekarang kalau menjadi capres dan wakil presiden itu 40 tahun. Kemudian tadi yang disebut ada partai PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, yang kemudian menguji batas usia ini dan mengatakan yang tepat adalah 35 tahun. Ada beberapa kader Partai Gerindra, kalau saya tidak salah, juga ikut melakukan pengujian. Nah, ini membangun semacam awareness. Apakah ini bukan dalam konteks memberi jalan bagi Gibran yang umurnya belum 40 tahun. Berpasangan dengan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo. Ini sudah menjadi diskusi wacana publik
saya mengatakan ini harusnya tidak terjadi karena lagi-lagi masalah umur itu adalah open legal policy. Meskipun dalam putusan MK terkait pimpinan KPK yang terakhir, masalah umur ini kemudian dilihat bukan lagi sebagai open legal policy. Bahkan kemudian MK memberikan gratifikasi perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK 1 tahun ya kepada Firly dan kawan-kawan. Itu di Gibran. Dan ini menjadi semacam kasus yang menjadi batu ujian lagi-lagi bagi Mahkamah Konstitusi. Saya dengan segala hormat tentu memberi apresiasi atas putusan sistem proporsional terbuka yang kemarin. Tapi juga memberi catatan-catatan. Saya dikatakan melanggar kode etik misalnya pada saat menyampaikan antisipasi agar putusannya bukan sistem tertutup. Tapi MK kenapa tidak melihat ada pelanggaran kode etik pada malam sebelum putusan dibacakan, bahkan itu ada pertemuan antara ketua MK dengan presiden yang tidak penting-penting amat begitu. Tiba-tiba ada makan malam bersama. Itu bukankah itu satu hal yang kasat mata pertemuan dilakukan di saat besoknya ada putusan yang sangat penting. Kalaupun dianggap itu, dianggap itu tidak melanggar etika, apakah itu bukan satu hal yang patut dan tidak patut dilakukan? Apakah tidak bisa ditunda pembacaan itu? Dan itu masih soal Gibran. Di luar itu misalnya, Mas Indra, ada MK itu diberhentikan hakim konstitusinya. Tidak ada persoalan itu soal itu. Nah, kalau kemudian kita bicara Medan, kita bicara Depok, maka kan ada satu argumen yang menarik ya, yang disampaikan bahwa ini bukan dinasti karena kartu keluarganya sudah berbeda dengan Jokowi. Ini kan juga membuat kita menjadi bagaimana ya, agak merasa terganggu gitu dengan logika-logika. Sepertinya memang diskusinya selalu dibawa ke ranah legal formal ya, Prof. Denny ya. Betul, dan tapi kita lupa soal etika dan nilai sebenarnya begitu ya, Prof. Denny ya. Legal formal juga nggak begitu amat, Pak Indra. Jadi sebagai orang hukum, saya termasuk yang sedih, termasuk yang tersinggung begitu. Kenapa hukum dilihat sebegitu tidak logis begitu? Karena soal berbeda kartu keluarga itu menjadi tidak ada urusannya dengan dinasti atau bukan, karena kan kaitannya dinasti itu kan hubungan bapak anak, suami istri, jadi beda kartu keluarga kan tidak membatalkan hubungan itu. Baik, Prof. Denny, kita tahan sebentar saja, kita lihat pendapat dari Prof. Didi dulu sebentar. Dari sisi mungkin Prof. Didi ini kan guru besar ekonomi politik yang selama ini memperhatikan dari sisi tata negara dan etika tadi kan Prof. Denny sudah cerita. Sekarang saya ingin tahu dari kacamata umum dulu dari Prof. Didi. Soal dinamika yang berkembang akhir-akhir ini, seolah-olah dengan telanjang itu gampang itu muncul, ini mau siap tiba-tiba muncul, kok yang awalnya nggak pernah ngomong politik dan bahkan terkesan menolak terlibat politik, sekarang mau nih. Dan seolah-olah sudah siap betul itu, bahkan dengan gimmick itu istilahnya Depok pertama. Terus kemudian tiba-tiba ada yang kakaknya mau maju juga jadi calon wakil presiden, walaupun ini bukan terujar darinya langsung gitu ya. Bagaimana Prof. Didi melihat dinamika ini? Jadi oligarki dan dinasti ini terkait dengan mobilisasi dua sumber daya sekaligus ya, sumber daya politik dan ekonomi. Jadi tidak ada ya mobilisasi sumber daya politik tidak dengan sumber daya ekonomi ya, sehingga apa yang dilakukan ini adalah juga bagian dari mobilisasi sumber daya ekonomi ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya apresiasi ke Prof. Denny Indrayana ya. Kalau tidak ada dia, mungkin sudah tertutup ini diketok palunya ya. Dan saya kira peran check and balance ya, dan kritik itu perlu kuat sekali ya. Harus banyak teman-teman Mas Denny Indrayana ya. Nah sekarang mobilisasi politik berdasarkan dinasti, kalau di beberapa negara lain seperti Amerika ya kan Kennedy ada 1, ada 2, itu relatif karena kata kunci meritokrasi yang disebut tadi ya,
dengan pemilihan yang bebas, pemilihan yang betul-betul transparan, ya. Sementara di Indonesia itu pemilihannya bisa didesain, bisa di macam-macam, ya. Politik uangnya juga bergerak, ya. Sehingga kalau Presiden Jokowi membiarkan atau mendorong keluarganya untuk masuk ke politik, harus lebih cermat melakukan kritik, ya. Mobilisasi sumber daya ekonominya juga harus dilihat, ya. Ya, kemudian bisnis Kaisang Gibran yang asetnya cepat berkembang harus ada audit, ya. Kalau itu berkaitan dengan politik, ya. Dan masyarakat berhak, ya. Seperti dulu kontrol terhadap bisnis anak-anak Soeharto, ya. Bisnis terhadap anak-anak Jokowi juga harus dikritisi, loh. Kok tiba-tiba asetnya naik banyak sekali, ya, itu harus dilihat. Itu berarti bukan dengan polosnya orang bertanya kan harus dipisahkan, itu kan bisnisnya memang sejak dulu ada, itu nggak bisa begitu Prof ya. Ketika sudah masuk seperti ini memang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik harus audit, ya. Ada pajaknya dong. Kalau aset bertambah kan ada pajaknya, dan pajaknya itu kalau ditanyakan nanti akan mencalonkan sebagai presiden, ya, sebagai wali kota, ya, atau cawapres itu harus dideklar dan ada kritik. Kemudian juga menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas umur itu kan memaksakan, ya, untuk kepentingan orang per orang, dalam hal ini Presiden Jokowi, ya. Padahal 40 itu kan sebenarnya ditinjau dari kematangan seorang pemimpin. Kalau umur 30-an itu kan baru lulus S2 lah, kalau S1 23, 24, bekerja sebentar, baru lulus, belum punya banyak pengalaman, ya. Nah, itu kan dilihat kalau baru 35 itu kan masih belum matang. Nah, sekarang mau diturunkan dari 40 ke 35, kan itu atas kehendak mau-maunya yang kuasa, kan begitu. Nah, ini harus dikritisi, ya. Sementara dari DPR itu tidak ada. Kemudian MK menjadi alat, ya, menjadi alat untuk sekarang MK sudah jadi alat itu, betul, ya. Kalau tidak ada Denny Indrayana, wah, apa saja diputuskan semaunya. Ya, sebenarnya dulu kan MK itu ada, orangnya tidak banyak, orang yang wisdom, ya, punya wisdom tinggi. Sekarang itu orang semaunya saja, ya. Bisa diajak makan, bisa diketok sana sini untuk itu. Jadi MK ini sekarang sudah menjadi lembaga tidak terpercaya. Dengan kasus-kasus ini, itu, ya, saya ulangi Mas Denny, ya, kalau Mas Denny tidak ada, itu diketok tertutup itu, karena ada kepentingan, karena pertimbangan publik nanti marah, ya, kemudian chaos, ya, kemudian partai-partai nanti merusak, ya, partai-partai protes, ya, itu akan diketok tertutup, ya. Nah, kan itu kritik itu penting, ya. Saya kira dari saya itu, ya, Mas Indra. Ya, nah saya ingin sudut pandang Mas Deddy Kurniasyah secara dinamika politik, kemudian secara komunikasi politik juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi Presiden Jokowinya sendiri kan juga tidak berkomentar apa-apa, ya. Pasti ada pertanyaan dari orang Jokowinya nggak nyuruh kok gitu loh, Mas Deddy. Atau bagaimana Mas Deddy membaca ini? Ya, saya kira justru diamnya presiden terhadap dinamika politik kekerabatan yang sekarang sedang menghantui keluarga beliau itu adalah restu secara politis. Kenapa? Karena dengan kewenangan yang tinggi sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, semestinya beliau harus melakukan intervensi terhadap hal-hal yang kira-kiranya itu akan mengganggu stabilitas etik dari perjalanan politik kita. Kenapa? Karena tentu dampaknya akan sangat banyak sekali. Salah satunya misalnya adalah kepentingan-kepentingan kekuasaan secara politik akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan dalam artian oligarki, termasuk juga kepentingan-kepentingan keluarga. Bahkan dalam proses awal saja, misalnya dalam proses evaluasi, eliminasi, perekrutan, dan segala macamnya di partai politik untuk sampai bisa menjadi kandidat terusung, itu intervensi pemerintah pusat, dalam hal ini adalah presiden, sekaligus didukung oleh ibu negara, itu kan tentu berdampak sangat besar. Kenapa? Kita bisa lihat misalnya, kalau upaya-upaya kegerabatan ini kemudian dianggap
tidak masalah dalam artian yang legal formal tadi itu, tidak ada undang-undang yang dilanggar segala macam, itu hanya urusan teknis. Tetapi demokrasi kita sebetulnya kan tidak mengajarkan hal-hal yang sifatnya instrumental belaka. Tapi kita perlu mendorong bahwa demokrasi kita itu bisa berjalan secara substansial. Menyinggung soal mental tadi disebutkan. Ini jadi menarik karena kita mulai bicara tidak hanya aturan legal formal, tapi kemudian masuk soal etika dan kemudian demokrasi yang mungkin pandangan orang bahwa di era Presiden Jokowi ini akan bawa sesuatu yang berbeda, berubah begitu ya. Kita ingat betul tagline Jokowi adalah kita waktu itu ya. Kemudian dengan tagline yang paling utamanya adalah revolusi mental. Sementara sekarang ini ketika tiba-tiba anak dan mantu sekaligus. Terakhir ini kemudian anak bungsunya juga akan maju. Dan paling tidak sudah ada partai yang mulai mengusung kan. Kemudian ada partai yang juga mulai rajin mengkampanyekan. Bahkan bertabrakan dengan partai sang ayah sendiri gitu dalam konteks ininya ya apa namanya dulu-duluan dukungan. Tapi semua itu setelah seolah itu berbalik atau berbeda ya Mas Dedi. Karena ketika kita semakin membaca referensi-referensi seperti partai-partai pun yang ada sekarang ini itu melihat karena Jokowinya memiliki tingkat approval rating yang tinggi yang kemudian partai-partai itu tidak hanya mau seolah mendukung Jokowi, tetapi juga mendukung anak-anak yang akan maju tadi, ya kan, atau mantu yang juga sekarang berada di situ, supaya dapat efek ekor jas itu seolah-olah seperti itu gitu loh, Mas Edi. Mas Edi melihatnya seperti apa ini? Ya itu yang saya katakan tadi bahwa politik kekerabatan ini akan berdampak sangat besar sekali, utamanya memang terhadap tata kelola pemerintahan. Salah satu contohnya saja misalnya yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Didik misalnya, bagaimana kemudian aset keluarga Joko Widodo itu bisa meningkat secara tajam. Oke lah, ada korporat yang kemudian masuk misalnya kan. Nah, korporat termasuk partai politik yang mendekati keluarga dan segala macam kan tidak mungkin mereka tidak memiliki orientasi kekuasaan. Dalam artian menginginkan sedikit adanya distribusi kekuasaan dari presiden kepada kelompok mereka. Dalam hal sekarang misalnya, PSI disebut sebagai pendukung paling kuat misalnya terhadap Kaisang. Yaitu normatif dalam artian bahwa PSI sebagai partai politik yang tidak memiliki kekuasaan sekaligus tidak memiliki potensi lolos di 2024 kan perlu upaya-upaya untuk mengambil ceruk tokoh yang sudah jelas basis masanya. Dan dalam hal ini adalah secara politis adalah Presiden Joko Widodo. Tidak mungkin kemudian PSI mendukung Presiden Joko Widodo karena sudah pernah diuji coba. PSI pernah mengkampanyekan bahwa 3 periode termasuk pasang baliho Joko Widodo di mana berada gitu kan. Sehingga celah yang baru dan memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan mempromosikan keluarga. Maka Presiden sebagai sentral dari pengaruh, dari pusat dari segala pengaruh itu tadi perlu melakukan klarifikasi sekaligus melakukan cawe-cawe secara konkret bahwa tegas saja beliau melarang, bukan soal saya tidak menyuruh, saya tidak memberikan instruksi, saya tidak merestui, itu tidak cukup, tapi secara tegas melarang. Syukur-syukur beliau membuat perpu yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang dipimpin oleh satu keluarga lalu misalnya secara berani misalnya 7 lingkaran keluarga inti dari presiden tidak boleh mengikuti kontestasi sepanjang presiden masih menjabat. Itu baru yang disebut sebagai cawe-cawe yang diperlukan untuk kepentingan bangsa. Kira-kira begitu. Oke, nah ya Prof. Denny, saya kembali lagi soal ini nih, karena dalam konteks demokrasi kan pasti selalu perdebatan di sini ketika kita bicara soal politik dinasti ya. Loh kan di demokrasi siapa saja boleh mencalonkan diri, untuk dipilih dan boleh untuk memilih gitu. Nah tapi bagaimana sih Prof sebenarnya penjelasan soal ini? Ya tapi nggak gitu juga misalnya dari soal kan bapakmu presiden atau bapakmu gubernur, bapakmu wali kota, tentu akan untuk ikut ini tentu tidak akan bisa secara fair. Gambarannya gimana Prof? Secara aturan ataukah memang sebenarnya dalam demokrasi kita mungkin belum bisa mengakomodir yang seperti itu, Prof Denny? Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, soal dinasti ini sebenarnya sudah pernah masuk dalam undang-undang pemilu, dilarang. Tapi oleh MK kemudian dibatalkan. Sebenarnya itu politik hukumnya sudah benar ya. Karena sebagaimana dikatakan oleh Profesor Didik tadi, ini bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti ekonomi.
Yang kedua-duanya itu jika bersatu menghadirkan sumber daya yang menyebabkan pemilihan itu menjadi tidak adil. Karena pemilihan kita ini kan prosedural, betul, 5 tahun sekali, dimenangkan juga oleh MK. Dalam konteks itulah politik dinasti, anak, menantu, istri, suami yang ikut atau istri yang ikut dalam pemilihan umum kita, kepala daerah ataupun presiden, itu sebenarnya adalah tanda-tanda bahwa prinsip kejujuran dan keadilan dilanggar. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sebenarnya cawe-cawenya bukan melanggar etika, cawe-cawenya itu sudah melanggar konstitusi. Saya sering mengatakan Muldoko Gate. Jangan itu jangan dilihat etikanya. Pelanggaran konstitusinya jelas. Muldoko Gate itu lebih parah dari Watergate. Watergate itu di Amerika Serikat sudah menyebabkan Richard Nixon bukan hanya berhenti, akhirnya mundur karena takut dipecat. Di kita jangankan DPR-nya bergerak, saya dikatakan misalnya asumtif lah, apa tidak jelas di mana letak pembuktiannya loh. Itu jelas-jelas sebenarnya melakukan abuse of power, melakukan pembiaran by omission. Itu kalau Muldoko Gate. Kalau kita bicara dinasti ekonomi, maka silakan diaudit lah bisnis apa ya, martabak, pisang, atau apapun namanya itu yang dimiliki oleh Jokowi dan anak-anaknya. Ada satu berita yang mengatakan itu perusahaannya sudah 24. Orang yang sangat PDI Perjuangan menelepon saya mengatakan, ini jangan sampai fitnah Mas Denny. Saya bilang, tidak. Itu perusahaannya sampai 24. Dia kaget. 24? Banyak sekali dia bilang. Lah iya, saya kirim kemudian datanya. Kaget juga dia begitu. Dan kalau kita ingin melihat dari sisi hukum, laporan Bupati Badrun 10 Januari 2022, saya sampai hafal ya, itu sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana suntikan modal sampai ratusan miliar itu diberikan kepada anak-anak usaha anak-anak Jokowi yang tidak akan diberikan kalau dia bukan anak-anak presiden. Tadi saya mengatakan ini trading in influence pelanggarannya. Konsepnya adalah memperdagangkan pengaruh. Oh, belum diatur Mas ini dalam undang-undang tipikor kita. Secara tata negara sudah, karena itu sudah diratifikasi kita melalui United Nations Convention Against Corruption, UNCAC. Oke, tidak dianggap, belum ada pasalnya. Ya itu suap lah. Minimal itu suap. Dan dalam kasus Irman Gusman, dalam beberapa kasus Setia Novanto, dalam beberapa kasus lagi Rohamur Murzi, sebenarnya itu diterapkan prinsip-prinsip ini. Nah, tinggal apakah kita mau jujur? Mana ada sih kuliner dalam sekejap kemudian ada suntikan dana ratusan miliar dari kelompok-kelompok yang punya bisnis, oligarki dan itu murni bisnis. Ini kan logikanya hampir sama dengan tadi, tidak lagi dinasti karena beda kartu keluarga. Oh, ini bisnis murni kok antara para oligarki dengan anak-anak Presiden Jokowi. Kembar 100 miliar lebih disuntikan untuk bisnis martabak, bisnis apalagi. Kan tidak, saya bukan orang bisnis, nanti Prof. Didik lah yang menjelaskan apakah itu satu hitung-hitungan bisnis yang murni bisnis atau sebenarnya dibaliknya ada kepentingan tadi. Politik, ada kepentingan pendekatan kepada kekuasaan, lebih jauh adalah suap sebenarnya kalau dalam kacamata hukum. Saya ingin mengatakan dinasti ekonomi ini sebenarnya sudah koruptif dan dinasti politik yang dibangun adalah dinasti yang koruptif. Jadi kita sebenarnya melihat dengan KKR yang dulu kita berantas, coba kita lawan dengan reformasi. Sekarang itu kasat mata korupsi, kolusi dan nepotisme itu. Nepotisme lewat dinasti politiknya ini yang tanpa malu-malu masuk ke dalam kontestasi seolah-olah dipilih oleh rakyat, padahal pemilihannya itu tidak, kalau diaudit betul-betul melalui sistem hukum sengketa pemilu yang baik di Mahkamah Konstitusi itu harusnya digugurkan. Tapi kan tidak demikian faktanya. Kemudian kolusinya di mana tadi? Antara kelompok-kelompok oligarki yang membangun bisnis dengan anak-anak presiden, kemudian para kolusi di antara pejabat-pejabat yang juga pebisnis, ini sudah sangat banyak diulas oleh Bung Faisal Basri misalnya, tentu Pak Prof. Didik juga. Korupsinya di mana? Saya katakan paling tidak tadi trading influence
Atau kalau mau ditarik ke wilayah yang saya sering sampaikan, korupsi, obstruction of justice, apa itu menghalangi proses penyidikan untuk kawan-kawan koalisi. Sedangkan lawan oposisi dijalankan. Nah, itu sudah jelas, itu adalah pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau bicara hukum, Mas, ini layak dimaksudkan. Banyak sekali yang bisa menjadi pintu maksudkan. Cuman kan saya ini dianggap kemudian ada apa nih Pak Denny? Keras sekali. Karena memang hukumnya menurut saya sudah sangat disalahgunakan. Ya. Seolah menjadi sudah digunakan untuk makanya saya bersuara kencang meskipun posisinya Prof Didi. Ini kan karena MK kemarin saya di Mabes itu jadi naik penyidikan Prof Didi. Ya bismillah aja lah, risiko perjuangan. Resiko perjalanan, oke, Bang Denny. Saya tanyakan juga nih ke Prof Didi, seperti yang juga tadi sempat disampaikan ya Prof Denny ya, Prof Didi. Tapi benar nggak sih secara hitung-hitungan supaya ini make sense? Karena tadi konteksnya ketika dinasti politik itu pasti beriringan dengan dinasti ekonominya, pengerahan sumber daya dan lain sebagainya. Kalau dinasti politik sifatnya kolutif, dinasti ekonomi yang mengikutinya itu pasti koruptif gitu. Nah sekarang kita coba benar nggak Prof Didi yang dalam konteks misalnya ekonomi bisnis dan itu mungkin mengetahui betul hitung-hitungan bisnis kuliner kalau hitung-hitung secara dalam waktu dekat kemudian bisa ada suntikan 100 miliar rupiah lebih, make sense nggak itu kira-kira? Saya sudah menyebut ya bahwa mobilisasi kuasa, kekuasaan dan politik itu selalu beriringan dengan mobilisasi sumber daya ekonomi. Ya. Ini menjadi sangat berbahaya ya karena nanti tidak hanya di dalam politik yang rusak jadi oligarki, tetapi bisnis persaingannya itu menjadi kacau sehingga efisiensi, kesejahteraan, keadilan itu bermasalah di masyarakat. Jadi dinasti atau oligarki yang berdiri di dua kaki kekuasaan dan ekonomi itu merusak kesejahteraan keadilan ekonomi. Nah karena itu saran saya ya kan sudah banyak ulasan bahwa anak presiden itu disuntik modal. Nah itu ditelitilah teman-teman secara investigatif ya, satu riset PhD ya, Prof Denny membimbinglah PhD untuk itu sehingga jelas ya. Nanti itu bentuknya seperti apa, detail, data-data keluar semua dan disampaikan ke publik, itu udah pasti bagus ya. Dan nanti akan menjadi pelajaran bahwa mobilisasi seperti ini merusak. Dan kemudian tadi hukumnya seperti Prof Denny sebutkan ini suap ya. Dan itu menjadi lebih jelas. Sekarang karena orang ragu-ragu kan dengan data media ini kan masih kadang-kadang indikasi, kadang-kadang macam-macam ya. Tapi sudah indikasi menuju ke sana dan teman-teman kampus ya. Tapi kampus kan sudah ditutup mulutnya, ya enggak? Kampus-kampus utama, 1, 2, 3 itu rektornya jadi komisaris BUMN ini ya kan. Profesor 1 ini di depan saya ya itu perkecualian. Ya sehingga sekarang ada 2 kampus yang bersuara cukup kritis ya, itu UIN ya, teman-teman UIN di Ciputat, dan juga para Madinat, intelektualnya itu ada 50 orang, doktor dan guru besar, terus bersuara supaya ini menjadi bagian bagus buat demokrasi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, mobilisasi 2 kaki ya, merusak politik dan merusak juga sistem bisnis, rusak itu sistem bisnis kalau yang sekarang ini kira-kira sudah ada indikasi berjalan tidak itu mobilisasi? Ya itulah kritik kita itu untuk itu ya. Tadi kan saya sudah mengatakan fungsinya Prof Denny mengkritik MK tadi yang dijadikan alat politik. Kalau tidak ada dia itu tertutup itu. Sistem pemilihan tertutup yang akan diputuskan. Iya itu karena cawe-cawe Prof Denny itu, nah ini cawe-cawe istilahnya ya, itu maka ragu-ragu itu, ya kan? Jadi nanti tidak seenaknya. Sebenarnya demokrasi itu harus ada check and balance ya. Tapi ini kan mati di DPR sudah mati check and balance itu karena 80% kan dikuasai oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi ya. Sehingga itu mati, kritik tidak ada. Nah, kalau kritik tidak ada ini berat sekali. Itu tadi yang jadi pemikiran juga, Prof. Biasanya tuh walaupun ketika menjadi anggota koalisi dan sebagainya, biasanya belum tentu juga menjamin dalam hal-hal yang tertentu itu pasti akan berbeda. Tapi kali ini tuh seperti benar-benar memang seragam
ya kan? Bagaimana parlemen yang mengawasi itu seragam, karena partai-partainya itu merasa tergiur dengan ingin mengikuti, tapi Jokowi popularitasnya atau tingkat approval ratingnya tinggi. Jadi seolah partai itu ingin apa ya, mendapatkan partai-partai ya yang kita tangkap secara umum lah, itu ingin mendapatkan efek ekor jasnya itu loh. Saya Begitu. nanti mau komentar soal itu Mas Indra. Tapi Soal silakan dulu. silakan Prof Didi, nanti Prof Didi. Saya komentar, tapi Jokowi hebat, tapi demokrasi rusak. Itu aja komentar saya. Prof Denny, silakan Prof. Ya kalau soal elektoral itu Mas Dedi lah yang bicara ya. Ya, ya. Kalau saya melihat dulu di zaman Presiden SBY ya, itu masih ada koalisi, tapi kadang-kadang Golkar, PKS itu tidak dalam kebijakan pemerintah gitu. Dan kesel bagi yang ada di dalam koalisi, tapi itu sebagai checks and balances juga pada sisi yang lain. Sehingga kemudian tidak juga begitu kokoh ya kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden SBY disupport tanpa ada sikap kritis dari parlemen. Kalau sekarang saya melihat keputusan politik pada elektoral, silakan nanti Mas Dedi yang lebih pas mengungkapkan. Kalau saya melihatnya, karena juga ada penyandaran masalah-masalah hukum ini yang menyebabkan politik kita itu rata-rata kemudian terjebak dalam perilaku koruptif. Sehingga kalau dicari masalahnya gampang, tapi kalau masih dalam barisan koalisi masih aman gitu. Tapi pimpinan KPK diperpanjang. Jadi itu seperti tabungan Sandra ya, tabungan untuk menyandra ya. Ada yang mengatakan ini semacam apa ya, tahanan luar KPK, ditahan tapi di luar begitu. Jadi banyaklah istilahnya dan itu sudah jadi rahasia umum, bukan kemudian ini Mas Dini dapat informasi dari mana tuh? Ini yang saya katakan ini teman-teman media sudah tahu semua sudah. Cuman ada yang menyampaikan terbuka atau tidak begitu saja. Dan saat saya bicara begini, dan telepon saya, Mas Denny, ya ini ketua saya tapi nih, kenapa Mas Denny ngomongnya terkait korupsi segala macam. Saya bilang minta maaf, tapi memang faktanya begitu. Saya tidak sedang menyindir satu dua elit partai politik. Sayangnya ini hampir menjerat semua dan karenanya kemudian menjadi sulit sikap kritis karena itu digunakan oleh kekuasaan, digunakan dengan sangat efektif oleh Jokowi dan barisan di lingkaran dia untuk menyandera sehingga kemudian sikap-sikap kritis tidak akan muncul. Ya. Oke. Jadi Mas Edi, pasien rawat jalan istilahnya. Banyak pasien rawat jalan. Ketika diperlukan nanti langsung masuk rumah sakit. Oke, jadi dijajar-jajar dulu ya, tahanan luar atau rawat jalan ya, gitu ya, Prof Denny ya. Nah, Mas Dedi, tapi tadi tuh dijabarkan soal sandranya ada. Nah, tapi kalau soal saya kembali ke soal semua ini dilakukan dan partai-partai itu seolah mendukung, pasti kan gini sebenarnya. Mau ada hal yang bisa dikritisi dan lain sebagainya, tentu tidak semua partai pasti seragam dengan ini. Tapi sekarang ini kan kita lihat sepertinya berduyun-duyun seragam dan setuju. Apakah ini memang karena satu ya approval rating yang sering diulang-ulang gitu kalau kita mendiskusikan ini dan ada jawaban-jawaban bahkan mungkin komentar ya di kanal YouTube kita ini setelah kita diskusi itu kalau kita cermati komentar-komentarnya selalu ada yang ini yang sakit hati aja, tapi kan padahal kita sedang coba untuk mengulas kritik-kritik ini gitu ya. Mas Dedi melihat seperti apa? Apakah faktor karena ini mau nggak suka dia disukai 80% gitu loh. Mas Dedi gimana melihat ini? Ya, buat demokrasi kita ya, kualitas demokrasi kita ya. Betul. Kalau berkaca dari data survei yang disigi oleh Indonesia Political Opinion terbaru misalnya Bung Indra di bulan Juni kemarin, sebetulnya pengaruh presiden terhadap keterpilihan partai, terhadap keterpilihan seseorang itu tidak lebih dari 19%. Artinya apa? Artinya approval rating presiden itu juga rendah sebenarnya dalam basis data yang kami temukan. Tetapi kenapa kemudian banyak kelompok elit partai politik yang kemudian memperebutkan itu dengan kemudian mendekat, membela dan segala macamnya? Besar kemungkinan orientasinya bukan elektoral. Salah satu contoh saja misalnya
PSI yang mungkin getol mempromosikan Kaisang misalnya di Depok, termasuk juga baliho nasionalnya yang juga menampilkan Presiden Joko Widodo, elektabilitas dan popularitas PSI tidak beranjak, tetap saja berada di 0,%, 0,6. Artinya apa? Tidak ada pengaruh Presiden Joko Widodo dengan PSI. Begitu juga dengan Prabowo Subianto. Partai Gerindra itu berada di posisi kedua di bulan Juni kemarin, tapi dengan elektabilitas yang cukup signifikan dari 12% di bulan Maret, lalu kemudian kemarin sampai ke 19%. Apakah dalam rentang periode Maret itu ada hubungan dengan Presiden Joko Widodo yang intensif atau tidak? Kan tidak juga. Relasi Prabowo Subianto dengan Joko Widodo sudah lebih lama daripada itu. Tetapi karena ada faktor penurunan partai yang lain, PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki Presiden Joko Widodo dalam tanda kutip mengalami penurunan. Padahal ini adalah kadernya langsung. Artinya apa? Kalau kemudian berkaca pada approval rating, itu tidak terbukti di dalam data survei. Maka asumsinya besar kemungkinan yang kedua, ada kekuasaan yang menekan mereka karena adanya faktor keamanan itu tadi. Lalu kalau kita misalnya berkaca dari urusan elektoral seseorang begitu ya, apakah orang-orang yang mendapatkan endorsement Presiden Joko Widodo utamanya adalah keluarga, mulai dari Gibran, kemudian nanti Kaisang, lalu kemudian Bobi sebagai sang menantu, itu tidak dipengaruhi oleh keluarga presiden atau tidak? Tidak mungkin. Kita bisa ingat misalnya bagaimana dulu pilkada di kota Medan, lalu di kota Surakarta. Mau tidak mau yang mempromosikan kepada publik adalah presiden dan ibu negara. Yang itu adalah ayah dan ibu. Memang kalau kemudian ada upaya untuk berdalih, mencari alasan, bersiasat dan segala macam, mereka akan katakan wajar saja sebagai ayah, sebagai ibu melakukan promosi terhadap anaknya. Tapi yang perlu ditonjolkan dalam diskusi ini adalah bahwa situasi yang demikian itu akan mempengaruhi semuanya yang saya sebutkan tadi juga berkaitan dengan penyelenggara, penegakan hukum, pengawasan dan segala macamnya. Nah, itu sudah terjadi dalam situasi sekarang. Makanya bahwa politik kekerabatan ini presiden harus intervensi, tetapi intervensinya adalah secara tegas, entah itu dengan perpu atau bahkan untuk mendorong DPR untuk mengatur. Tidak boleh ada kekuasaan yang sedang berlangsung, kemudian kalau perlu 7 lingkaran kekuasaan itu tidak boleh untuk mengikuti kontestasi. Kalau kita bisa... ini maksudnya di antara sekelilingnya ya, anak, istri, dan sebagainya maksudnya ya? Iya, 7 lapis, sama seperti... Artinya semua yang punya hubungan kekerabatan, sebenarnya mereka tidak boleh ikut kontestasi, karena ditakutkan akan mempengaruhi pola dan juga tata kelola pemerintahan, termasuk tata kelola penyelenggaraan pemilu. Kalau kita bisa, Mas Indra, berkaitan dengan tidak memberikan hak untuk memilih pada militer, kemudian pada polisi, semestinya kita juga bisa melakukan itu terhadap keluarga kekuasaan. Supaya tidak ada konflik interest atau mobilisasi kekuasaan, mobilisasi sumber daya, mobilisasi ekonomi, begitu ya maksudnya ya? Ya, karena itu lebih besar dampaknya. Justru kalau militer diberi hak suara, polisi diberikan hak suara, itu tidak berdampak kepada mereka secara langsung. Kenapa? Karena mereka akan tetap menjadi abdi negara. Tapi kalau kemudian kita mewajarkan militer, polisi wajar, kita tidak pernah berteriak bahwa itu pelanggaran HAM. Tetapi kenapa kalau kemudian didiskusikan keluarga penguasa mendapatkan porsi yang sama dengan mereka untuk menjaga bisa juga ya diterapkan bersih? Mestinya kan tidak ada masalah juga, begitu kira-kira. Saya masuk ke kesimpulan dari mulai Mas Dedi dulu, nanti Prof Didi, baru Prof Denny. Saya ingin tanya gini, karena kan kita sudah bahas soal dinasti ini bahayanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tanya begini sekarang. Kira-kira saya coba akan membungkus ya, secara umumnya apa sih yang terjadi? Kita sempat lihat sempat ada isu 3 periode, ada isu perpanjangan selanjutnya, ada isu yang maju harus orang-orangnya, lalu sekarang seolah-olah mempersiapkan sekelilingnya ya, baik itu mantu, anak-anaknya dalam posisi-posisi yang nanti bisa menjabat gitu, Mas Dedi. Apakah ini hanya sebuah pemikiran yang kebetulan saja, ataukah ini bagian dari grand design itu, Mas Dedi? Kalau menurut Mas Dedi seperti apa? Nanti saya akan bertanya yang sama ke Prof Didi dan Prof Denny. Ya, saya kira kita patut mencurigai bahwa Presiden Joko Widodo memiliki hutang yang cukup banyak, dalam artian hutang
tidak hanya dalam bentuk material, tetapi hutang dalam bentuk jasa dan segala macam secara politik kepada banyak pihak. Sehingga mau tidak mau, ketika hutang itu belum terlunasi, maka penambahan kekuasaan itu perlu diupayakan dalam rangka untuk timbal balik. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika presiden terus-menerus terlena dengan kekuasaannya, maka negara kita yang akan menjadi korban. Maka akan lebih baik kalau presiden secara tegas menyatakan bahwa periode habis, maka selesai. Turun ke Prabon dalam situasi yang berwibawa dan menyelamatkan bangsa dan negara kita. Baik, saya mungkin pertanyaan sama ke Prof. Didi, tapi Prof. Didi belum muncul nih. Mungkin Prof. Denny terlebih dahulu. Prof. Denny melihat ini sebuah kronologi yang menjadi bagian dari grand design tidak sih, Prof. Denny? Ya, cawe-cawe Presiden Jokowi itu jelas-jelas bukan buat kepentingan bangsa dan negara. Sudahlah. Cawe-cawe Presiden Jokowi itu untuk kepentingan kelompoknya, dinasti keluarganya, dan kelompok oligarki yang selama ini diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya. Dari sisi kacamata hukum, yang ada sebenarnya hasil Jokowi itu perubahan undang-undang KPK yang melumpuhkan KPK. Yang memilih pimpinan KPK yang tidak beretika. Yang menghentikan secara rekayasa TWK Novel Baswedan dan kawan-kawan itu yang kehilangan mata justru tidak diberi apresiasi. No. Hukum yang ada justru perubahan undang-undang minerba yang memperkaya oligarki. Secara hukum yang ada adalah percepatan undang-undang IKN yang menjadi proyek bisnis bagi para oligarki. Yang ada adalah bukan hanya undang-undang tapi Perpu Ciptaker yang kalau teman-teman buruh itu banyak yang protes dan sekarang kami juga menguji undang-undangnya di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk RUU perampasan aset dipercepat, lagi-lagi Presiden bilang itu ada di DPR. Tidak cawe-cawe, kodok-kodok, boro-boro dihentikan, dibiarkan. Jadi saya secara hukum membaca cawe-cawe Presiden ini bukan kepentingan bangsa dan negara. Ini cawe-cawe yang melanggar konstitusi, politik, membangun dinasti, bisnis, politik, dan ekonomi. Jadi sudahlah. Ini harusnya sih dalam kondisi normal, mestinya ini menjadi pintu masuk pemakzulan Presiden. Tapi karena tidak normal, ya terpaksa kita yang bicara dalam podcast semacam ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi semacam referensi lah bagi masyarakat yang mau berpikir menyelamatkan bangsa Indonesia ke depan. Baik, Prof. Didi. Pertanyaan yang sama sebagai kesimpulan Prof. Didi. Silakan Prof. Didi. Karena tadi saya ulang sedikit dari soal awal 3 periode perpanjangan. Harus orangnya yang maju calon, kemudian ada dinasti. Ya, kalau tidak ada, misalkan 3 periode, kalau tidak ada Bu Mega menyetop, ya maka itu akan lolos. Mengubah menjadi tertutup, kalau Prof. Denny nggak cawe-cawe akan lulus. Karena itu kritik itu sangat penting ya. Dan sekarang bukan kayak dulu, sudah banyak para cendekiawan yang bisa melihat data-data dan sekarang lebih terbuka. Nah sekarang kekuasaan ini itu bergerak sangat kuat ya, dengan gerak mobil yang mungkin 7.500 cc, tapi remnya itu rem Avanza yang 1.000 cc, jadi memang kurang kuat dan itu sangat berbahaya ya. Kalau tadi ditanya soal popularitas Putin itu hampir 100%, tapi kan jungkir balik menjadi otoriter ya. Nah itu justru berbahaya ya. Ini tidak normal karena masyarakat bawah dengan pengeluaran sosial dan lain-lain itu relatif sangat gampang untuk masuk ke wilayah persetujuan approval seperti itu ya. Saya kira dari saya itu ya, Mas. Oke. Baik. Semoga menjadi sekali lagi wacana bagi kita untuk berpikir dan terus menjadi kritis begitu ya, karena demokrasi ini tentu saja mensyaratkan adanya check and balances, dan kami ucapkan terima kasih Prof. Didi, Prof. Denny yang mau terus menjadi narasumber di Crosscheck, dan juga Mas Deddy Kurniasyah yang juga menjadi narasumber kami hari ini. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Baik, itu tadi diskusi kita kali ini dalam Crosscheck di edisi akhir pekan kali ini. Saya Indra Maulana sekali lagi mengucapkan terima kasih Anda yang terus rajin menyaksikan Crosscheck di setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, sampai jumpa.